Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah, jadilah pemilih dan peserta cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Kita sebagai umat Islam harus siap untuk menyukseskan agenda pesta demokrasi pemilihan umum yang digelar pada 2024. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam mempunyai tanggung jawab yang relatif besar untuk berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat. Salah satunya ialah ikut berpartisipasi mengawal pelaksanaan pemilu di awal tahun 2024 agar berjalan sukses dan berkualitas. Setidaknya ada dua hal mendasar yang dapat diperankan oleh umat Islam. Yang pertama, menjadi salah satu calon yang jujur dan bersih, baik semasa proses pencalonan maupun masa setelah pemilihan. Yang kedua, menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Caranya, umat Islam harus berpedoman pada norma ajaran agama dan mengedepankan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara di tengah kebinekaan. Entah nantinya terpilih ataupun tidak, harus menjadi komitmen awal bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak lain adalah sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Kekuasaan tidak ditasbihkan sebagai tujuan utama. Jabatan tidak lain adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sebagaimana diijabarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Siyasah Al-Syar'iyah fil Islahi Al-Ra'i wal Al-Ra'iyah, artikulasi kekuasaan dalam kacamata politik Islam adalah menjaga dan melaksanakan amanah dan menegakkan supremasi hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sejalan dengan ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Tibr Al-Masbuk fil Nasyiah Al-Muluk memberikan rumusan bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan yang amanah dan adil, maka seseorang pemimpin harus memahami hakikat dari kedudukan kekuasaannya. Dalam uraiannya, Imam Al-Ghazali menandaskan bahwa kekuasaan ataupun jabatan di samping mempunyai nilai ibadah yang besar, ia juga mempunyai potensi untuk menggelincirkan seseorang dalam kenistaan. Ibarat dua sisi sebilah belati, jika tidak hati-hati menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya sendiri. Dalam konteks sekarang, guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil merupakan sebuah prasyarat jika para calon yang dipilih maupun masyarakat sebagai pemilih harus mempunyai komitmen yang kuat dan tulus terhadap prinsip-prinsip mendasar ini. Dari sudut inilah, relevansi Islam sebagai sumber basis moral harus mampu dibuktikan oleh umat Islam sendiri. Saudariku yang dirahmati Allah, partisipasi umat Islam dalam pemilu juga dapat diperankan dengan menjadi pemilih yang cerdas. Dalam artian, pemilih yang cerdas ialah pemilih yang mampu menyalurkan suaranya pada calon-calon yang diyakini memiliki integritas, moralitas, dan kredibilitas. Pemilih yang cerdas tidak mudah untuk dimobilisasi maupun dibeli hak suaranya. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada dua problem mendasar yang dihadapi oleh suksesnya kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama, masih sangat marak terjadi jual beli suara atau money politik. Yang kedua, tidak sedikit adanya upaya dari sebagian kalangan yang dengan sengaja melakukan politisasi agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa salah satu penyebab mahalnya biaya demokrasi di Indonesia ialah maraknya money politik, ibarat mata rantai yang saling terjalin
transaksional suara terjalin antara pemilih dan yang dipilih. Praktik ini hampir menggejala di semua lapisan masyarakat. Lantas, bagaimana kita memutus jalinan yang sudah membudaya ini? Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, laknatnya Allah itu ditimpakan kepada penyuap dan yang disuap. Demikian pula, hal yang perlu untuk diatasi bersama adalah politisasi agama. Bukan sesuatu yang baru ketika mendekati masa pemilu maupun saat berlangsungnya kampanye, simbol-simbol agama maupun ayat-ayat Al-Quran dapat dengan mudah untuk dibaca oleh sebagian kalangan umat memainkan emosi masyarakat. Tujuannya adalah guna meraup perolehan suara. Jika ditelisik lebih dalam, politisasi agama menyimpan dua kerugian ganda sekaligus. Selain merupakan tindakan pembodohan masyarakat, politisasi agama secara tidak langsung telah menodai nilai kesakralan ajaran agama. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah, oleh karenanya, siapkah kita menjadi calon yang dipilih ataupun pemilih yang cerdas berintegritas di pemilu 2024 ini? Semoga langkah kita senantiasa dalam lindungannya dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Siapapun yang menjadi presiden tahun ini semoga amanah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.